Assalamualaikum Mbak Ega. Apakah Bapak hari Waalaikumsalam, ini Pak Rizky. apakah Bapak hari ini ada waktu longgar? Saya ingin bercerita kepada Bapak. Insya Allah ada, Pak Rizky. Jadi kebetulan hari ini sudah tidak ada kesibukan lagi. Kalau Bapak Rizky memang ada yang perlu disampaikan, didiskusikan, mari kita cari tempat yang nyaman untuk kita bisa mengobrol, untuk Pak Rizky bisa menyampaikan apa yang ingin didiskusikan. Mari kita duduk di kelas alam, Pak Rizky. Di sana kelihatannya kan suasananya sejuk nih. Nah, kita bisa duduk di sana aja. Atau kalau Pak Rizky mau duduk di tempat lain atau tempat lain, monggo silahkan mau kemana. Boleh Pak di tempat alam aja lebih sejuk. Oh, oke. Mari kita ke sana dulu, Pak. Mari. Mari Pak Ega. Oke. Nah, Pak Sekali Rizky, nih suasananya kan sudah enak banget nih. Silakan Pak Rizky mengutarakan apa unek-uneknya yang sekiranya mau disampaikan apa. Kelihatannya kok apa ya, banyak pikiran banyak pikiran sekali Pak Rizky ini. Apa yang mau disampaikan, silakan. iya ini Pak Ega. Sekali lagi saya terima kasih atas waktunya. Ini Pak, saya selama 3 bulan ini menjadi tim kedisiplinan sering sekali menemukan siswa yang merokok. Bahkan sudah tertangkap basah pun kita panggil orang tua, kita kasih informasi-informasi terkait bahaya merokok, mereka tetap saja masih merokok, Pak. Mungkin Pak Ega ada saran. Oh, jadi seperti itu permasalahan yang Pak Rizky alami. Jadi tujuan kita mengobrol ini nanti berarti kita apa ya, bisa menemukan solusinya. Kira-kira seperti itu ya. Pak Rizky bisa menemukan solusinya atau kita bisa menemukan tindakan-tindakan apa yang harus dilakukan dari obrolan ini sehingga nanti Pak Rizky bisa menemukan solusi tersebut. Nah, eh, kira-kira ini nanti Pak Rizky ini kita ngobrolnya butuh waktu yang lama atau sebentar? Terus nanti kira-kira ingin mendapatkan apa saja sih dari obrolan kita ini nanti? Ya, besar harapan saya dapat solusi dari arahan-arahan Pak Ega. Waktunya menyesuaikan saja, Pak, selagi tidak mengganggu waktu Pak Ega. Baik, ya. Berarti nanti semoga kita bisa mendapatkan solusinya bersama-sama ya Pak Rizky ya demi kebaikan sekolah kita. Jadi nanti biar anak-anak itu juga tidak merokok di sekolah lagi gitu ya. Nanti ya ketemu solusinya gitu. Baik, Ya, uh, selama ini Pak Rizky melihat anak-anak merokok itu mereka di mana merokoknya, terus pada waktu situasi seperti apa? Mungkin Pak Rizky ada pengalaman menemui langsung atau seperti apa, Pak? rata-rata mereka saya temui merokok itu ketika jam istirahat, di mana anak-anak itu pas tidak ada guru yang di kelas, mereka gunakan kesempatan itu untuk merokok. Hampir setiap kejadian saya tertangkap basah memegang rokok atau bahkan ada sisa-sisa rokok itu ya di jam-jam istirahat itu Pak Ega. Menurut Pak Ega gimana Pak? Berarti siswa merokok itu mereka ketika waktu istirahat atau pas ada jam kosong, seperti itu, Pak ya? Iya Pak Ega, betul sekali. Terus pada saat itu tindakan awalnya Pak Rizky itu seperti apa ketika mereka apa Pak Rizky eh, memergoki mereka merokok itu, apa tindakan Pak Rizky dan respon mereka seperti apa, Pak? Tindakan yang saya lakukan jelas saya tegur Pak Ega. Rokoknya juga saya ambil, saya sita. Terus mereka saya bawa, saya arahkan ke BK, bimbingan konseling untuk mendapatkan arahan-arahan. Seperti itu Pak Ega. Terus apakah Pak Rizky itu dalam kondisi emosional ketika menegur mereka atau terus mereka itu melawan? Apakah ada kondisi seperti itu atau tidak, Pak? Apa mereka ya nunduk, nurut terus merasa bersalah seperti itu atau bagaimana? Mereka ketakutan Pak Ega. Kalau melawan tidak, jelas lebih ketakut. Tetapi ya itu tidak ada efek jerah untuk ini mereka
berhenti merokok di sekolah. Seperti itu, ya. Terus kalau ini Pak, mereka ketika dibawa ke ruang BK itu, terus yang dilakukan tindakan selanjutnya itu, apakah Pak Rizky mendampingi mereka, ataukah Pak Rizky sudah pasrah begitu saja kepada BK? Pak, Bu, ini saya menemukan anak yang merokok, silahkan ditindak, gitu. Atau Pak Rizky mendampingi mereka, kemudian memberi penjelasan atau bagaimana? Apakah ya cukup segitu aja sudah selesai urusan saya di sini? Yang penting saya sudah melindungi mereka dan saya sudah menyerahkan mereka ke BK dan Pak Rizky langsung pergi begitu saja. Iya baik ya, selama ini saya serahkan ke BK dan saya langsung pergi begitu saja. Apa mungkin itu yang mereka kurang bisa menaati aturan? Terus kalau dari kebijakan dari sekolah sendiri, apakah ada Pak untuk penanganan siswa yang merokok itu? Seperti apa penanganannya kalau di sekolah, dari sekolah? Setahu saya Pak Ega, penanganan merokok itu ya dibimbing, diarahkan tentang bahaya merokok, sampai panggilan orang tua juga Pak Ega. Setahu saya sampai situ. Oh begitu, oke, baik. Eh, Pak Rizky, apakah menilai kebijakan sekolah ini untuk seperti itu sudah efektif atau belum, Pak? Saya kira belum Pak Ega. Karena apa? Karena kebijakan itu sudah lama dilakukan, tetapi pada akhirnya juga tetap ada bibit-bibit baru yang tetap melanggar merokok. Kalau saya sih lebih cenderung ini Pak Ega. Mungkin ada shock terapi seperti mereka di karantina selama 1 minggu di apa itu namanya di tempat tertentu supaya mereka dijauhkan dari merokok, dari rokok, dari ya bisa dikatakan rehabilitas lah Pak Ega. Berarti kan Pak Rizky sudah ada anu nih, apa ya istilahnya, ada ide nih ya, ada ide, ada gagasan untuk cikal bakal bagaimana membuat sebuah kebijakan di sekolah untuk menangani siswa-siswa yang merokok itu. Nah, kalau dari Pak Rizky sendiri, motivasinya Pak Rizky, kemudian ide-idenya Pak Rizky itu nanti itu akan di apa ya, akan diwujudkan dalam bentuk apa? Apakah kebijakan atau bentuk seperti apa yang Pak Rizky inginkan nanti? Kan Pak Rizky ini sudah ada ide-idenya ini kan ya. Nah, Ya, Pak. ide-ide itu kan kalau kita tidak apa ya, kita tidak mewujudkannya dalam suatu tindakan kan nanti ya mungkin tidak akan terjadi apa yang menjadi ide kita. Nah, eh, kira-kira Pak Rizky nanti aksinya akan seperti apa? Apakah diwujudkan dalam bentuk apa ide itu, Pak? Ya mungkin aksi saya yang pertama saya akan menghadap Bapak Kepala Sekolah supaya dikeluarkan di bentuk aturan itu, ditetapkan aturan tersebut bahwa anak yang terdapat merokok di kelas atau mungkin anak yang membawa rokok ke dalam lingkungan sekolah selain dipanggil orang tua juga akan dibimbing secara khusus, bisa dikatakan dikarantina selama 1 minggu oleh pihak sekolah. Itu kalau mungkin saya. Yang kedua ya tetap ini akan saya sampaikan di ketika rapat dinas Pak Ega. Usulan saya ini yang harapan bisa disetujui oleh Bapak Ibu guru yang lain dan kebijakan ini bisa segera diterapkan di lingkungan sekolah. Oh, seperti itu. Ya. Kalau ide Pak Rizky itu nanti kira-kira apakah akan banyak mendapatkan dukungan atau pertentangan? Pak Rizky bisa nggak memprediksi? Kira-kira kalau menentang itu menentang dalam hal apanya? Kalau di apa ya? Dikaitkan dengan idenya Pak Rizky yang tadi itu loh, yang diskorsing, apa di karantina atau seperti apa tadi. Itu kira-kira ada pertentangan nggak dari teman-teman yang lain, rekan-rekan yang lain? Nah, misal kalau ada pertentangan dari rekan yang lain ataupun dari orang tua misal, apa yang akan Pak Rizky lakukan? Ya ini Pak, ini mungkin saya tetap akan meminta dukungan teman-teman yang lain, khususnya dari tim kedisiplinan. Kalau penenangan pasti ada Pak. Hal-hal baru itu akan menimbulkan suatu perbedaan atau mungkin eh, perselisihan itu pasti ada. Ya mungkin perselisihan itu bisa kita redam ketika kita sudah akan menjelaskan
tentang tujuan kita, tentang apa yang harus seharusnya kita lakukan ketika ada siswa yang seperti itu dan sudah dibimbing berkali-kali tapi tidak ada efek jerahnya. Nah, mungkin itu Pak Eka. Bagus sekali Pak Rizky. Ternyata Pak Rizky memiliki apa ya? Memiliki pemikiran dasar bahwa untuk menyelesaikan itu semua artinya kan Pak Rizky itu tadi pada intinya adalah kemitraan, kolaborasi dengan rekan-rekan seperti itu ya Pak Rizky ya. Nah, nanti kira-kira yang bentuk pertanggungjawaban dari ide itu seperti apa? Misal siapa yang akan Bapak Rizky libatkan, kemudian nanti apakah akan membentuk kebijakan sekolah seperti apa, kemudian nanti bagaimana komunikasi dengan orang tua atau bagaimana Pak? Kalau bentuk pertanggungjawabannya Bapak, yang terlibat dalam ide-idenya Bapak itu nanti siapa aja kira-kira? Yang pertama tim kedisiplinan Pak Eka, terus kesiswaan dari wakil kesiswaan, juga Bapak Ibu guru BK. Kemudian mungkin saya akan kita Pak Eka, kita akan mengundang seluruh wali murid guna menyosialisasikan hal ini. Kita akan edarkan angket terkait program yang kita buat supaya kedepannya tidak ada saling menyalahkan. Nah, lebih seperti itu. Dan angket itu kita kumpulkan. Nanti dari angket itu kita bisa menyimpulkan apakah program ini perlu direvisi, ada yang perlu ditambahi atau dikurangi, atau mungkin sudah bagus dan kita laksanakan. Seperti itu, Pak. Bagus, bagus Pak Rizky. Saya setuju sekali dengan Pak Rizky. Bagaimana caranya Pak Rizky, idenya Pak Rizky yang muncul itu tadi ya, bagaimana menangani siswa kita ini nih yang merokok ini kalau apalagi siswa kita di SMK ini kan luar biasa sekali ya Pak Rizky ya. Nah, idenya Pak Rizky itu sangat sangat bagus dan apa ya, semoga nanti yang menjadi gagasan Pak Rizky itu bisa terlaksana dan kemudian nanti bisa mendapatkan dukungan dari rekan-rekan semua. Dan insya Allah nanti saya juga kita akan bekerja sama. Saya akan juga sangat mendukung ide Pak Rizky. Kalau saya akan menjadi orang terdepan yang nanti membantu Pak Rizky untuk bisa mewujudkan ide-ide itu. Jadi semoga nanti ide-ide ini bisa diwujudkan ya dan kita bisa menciptakan apa ya, membuat peserta didik itu berperilaku baik gitu ya Pak Rizky ya. Nah, dan Pak Rizky itu tadi idenya sangat luar biasa sekali. Pak Rizky mampu melihat apa ya permasalahan yang ada di sekolah kita dan ternyata ada idenya. Nah, jadi Pak Rizky tetap semangat meskipun apa ya nanti ketika memunculkan ide itu nanti ada pertentangan atau seperti apa. Nah, nanti saya yakin kalau Pak Rizky dengan ide-ide itu bisa kok menangani siswa-siswa yang merokok itu. Oke. Yang penting kan kita konsisten seperti itu, oke, Pak Rizky ya. Nah, Iya, baik. Siap. uh, bagaimana Pak Rizky? Apakah obrolan kita ini apa ya memberikan sesuatu hal yang bermanfaat kepada Pak Rizky? Luar biasa, Pak Ega. Arahan-arahan dari Pak Ega bisa membuka ide dan pikiran saya. Mungkin ke depan kita akan melaksanakan seperti apa yang saya ceritakan ke Pak Ega ini. Dan sekali lagi, terima kasih atas waktunya dan motivasinya terhadap permasalahan yang saya hadapi ini. Baik Pak Rizky, senang sekali bisa mengobrol dengan Pak Rizky. Semoga kita tetap bisa berkolaborasi, kita saling bekerja sama, dan kita bisa menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman untuk anak-anak kita. Selamat beraktivitas lagi Pak Rizky. Oke, Pak Ega. Pak Ega juga selamat beraktivitas. Terima kasih, Pak Ega. Mohon izin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 3, 2, 1. Selamat pagi Pak Rizky. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Pak Ega. Tumben. Silakan duduk, Pak Ega. Ada yang bisa saya bantu? Oke, permisi Pak Rizky. Terima kasih. Begini Pak Rizky, apa
kemarin siang itu saya masuk ke kelas 12/6, itu kan ruangannya panas sekali Pak Rizky ya. Dan itu jamnya setelah sholat duhur. Nah, saya itu kan ketika masuk sana itu saya berangkat dari kelas itu sudah semangat gitu Pak Rizky. Saya sudah membawa laptop, kemudian sudah menyiapkan media pembelajaran. Ternyata ketika saya masuk kelas itu anaknya itu terlihat kurang bersemangat gitu, banyak yang leyeh-leyeh, malas-malesan gitu ketika saya masuk Pak Rizky. Apakah apa ya? Apakah mereka itu merasa bosan ya kalau saya ngajar gitu ya? Ini seru Pak Ega. Sebelum ini Pak Ega, mau minum apa ini? Air putih atau teh hangat Pak Ega? Kayaknya kok lelah nih Pak Ega. Teh hangat aja Pak Rizky, saya teh hangat aja. Santai. Ya, ini Pak Ega, diminum dulu tehnya. Terima kasih Pak. Pak Ega, sebelumnya saya ingin bertanya, perasaan Pak Ega ketika melihat murid yang pasif di kelas itu bagaimana Pak? Mungkin senang atau mungkin sedih, seperti Pak Ega? Ya, yang pasti itu saya merasa sedih, Pak. Dan gini, saya kayak merasa minder gitu, Pak. Kenapa ya setiap saya masuk ini padahal saya sudah membawa laptop, terus sudah persiapan lah intinya. Tapi kok mereka itu tidak bersemangat. Jadi muncul dalam pikiran saya itu muncul, apakah mereka nggak suka ya dengan saya? Lah, nggak sukanya itu di mana? Kemudian apa yang harus saya lakukan biar mereka itu ya aktif, kemudian mereka itu tidak malas-malesan ketika saya belajar. Kemudian ketika saya kan juga pengen nih Pak ya, ketika masuk ke dalam kelas siswa itu menunjukkan raut muka yang gembira gitu. Aduh Pak Ega masuk kelas, alhamdulillah. Nah, saya kan pengen pengen seperti itu Pak. Nah, tapi selama ini saya belum bisa mendapatkan itu belum bisa Pak. Bagus sekali Pak Ega. Ingin dirindukan murid lah kira-kira seperti itu Pak Ega. Iya, betul sekali Pak. Saya pengennya seperti itu. Menurut Pak Ega, kira-kira faktor yang menyebabkan murid malas-malasan atau pasif di kelas itu kira-kira apa Pak Ega? Menurut apa itu penglihatannya, pemahamannya Pak Ega selama ini? Kalau menurut pengalaman saya sendiri gitu Pak ya, mungkin di kelas itu ruangannya panas Pak ya, karena ruangannya kan ada di atas. Yang pertama itu pemikiran saya itu ruangannya kan ada di atas. Kemudian kalau siang itu panas sekali Pak, dan apalagi kalau setelah habis duhur itu ruangan kelas itu menjadi apa ya, tidak nyaman, tidak kondusif gitu. Nah, apa ya, ya saya awalnya mikirnya itu dulu. Nah, terus kemudian saya juga berpikir gini juga, apakah memang saya kalau menjelaskan itu kurang menarik ya. Jadi itu Pak yang menjadi beban pikiran saya itu sebenarnya. Itu Pak Ega. Pak Ega pernah nggak koordinasi dengan wali murid siswa yang bersangkutan tentang kondisi siswa tersebut ketika belajar di rumah? Kalau langsung dengan wali murid tidak Pak ya, karena saya memang bukan wali kelasnya di kelas itu, jadi saya konsultasinya biasanya ke wali kelas atau ke apa ya, rekan-rekan guru yang mengajar di situ juga gitu Pak. Jadi saya eh, tidak ada komunikasi dengan orang tua siswa itu, tidak ada Pak. Terus mungkin menurut Pak Ega itu apa yang mungkin Pak Ega bisa lakukan untuk membantu murid tersebut agar lebih aktif dan semangat ketika belajar di siang hari, Pak? Saya sih berpikirnya apakah saya mengusulkan ke tim sarana prasarana di sekolah biar kelas itu menjadi lebih sirkulasi udara itu bisa lebih nyaman gitu, sehingga siswanya nanti di sana itu bisa ya ketika mau belajar itu ya nyaman gitu Pak. Terus saya juga pernah berpikir gini sih, mungkin media pembelajaran saya kurang menarik gitu Pak. Jadi mungkin saya nanti
bisa belajar atau apa ya, mengikuti workshop-workshop, webinar-webinar ya kayak yang ada di PMM itu Pak, kan banyak yang berbagi praktek baik tuh. Nah, saya pengennya belajar dari sana Pak gitu. Oh, gitu ya. Nah, sampaikan. Terus kira-kira rencana Bapak ke depannya untuk membantu siswa tersebut selain membantu itu apa Bu? Ada nggak alternatif rencananya? Ya mungkin lebih mendekatkan ke obrolan-obrolan yang lebih pribadi mungkin Pak ya. Jadi tidak terkait dengan pembelajaran. Mungkin saja mereka kan ada permasalahan atau mungkin tidak suka pelajaran saya, mungkin geografi, tidak suka dengan pelajaran saya. Nah, mungkin saya bisa mengobrol dengan mereka yang tidak termotivasi itu sehingga bisa menemukan apa sih yang membuat mereka tidak termotivasi dan mereka inginnya belajar dengan cara seperti apa gitu, Pak. Ya, jadi saya pengen melakukan itu sebenarnya. Oke. Terus mungkin Pak Ega ada nggak rencana untuk berkoordinasi dengan orang tua melalui wali kelasnya supaya ini Pak, supaya bisa tahu Pak, ada nggak rencana koordinasi dengan orang tua tersebut, wali murid? Iya, keinginan itu ada Pak sebenarnya. Jadi saya pernah punya pikiran gini Pak, apakah saya bikin apa ya buku yang menghubungkan antara saya sebagai guru geografi, apakah nanti saya memberi catatan-catatan penting di catatan buku geografinya itu, kemudian untuk ditunjukkan ke orang tuanya, terus nanti dikasih paraf atau tanda tangan gitu. Jadi itu bentuk komunikasinya mungkin bisa seperti itu Pak ya, kalau saya di apa ya sebagai guru mapelnya, karena saya kan bukan wali kelasnya. Kalau wali kelas kan mungkin punya kontak HP-nya, kemudian punya apa ya, punya alamat rumahnya dan lain-lain. Kalau saya kan tidak memiliki, mungkin saya bisa, salah satu cara saya yaitu Pak, membuat kolom catatan penting di buku siswa tersebut, yang itu sebagai jembatan untuk menghubungkan komunikasi saya dengan orang tua gitu. Dari rencana yang Pak Ega sampaikan, itu mulai dari pembuatan pembelajaran media yang menarik, mencoba berkelompok, pendekatan secara khusus. Itu kira-kira kapan Pak Ega rencana tersebut akan dimulai? Ya kalau bisa ya hari ini langsung saya lakukan Pak. Kalau kalau memang memungkinkan dan memang nanti eh, setelah duhur ini kebetulan saya juga ada jam lagi Pak ngajar di kelas itu. Nah, nanti mungkin saya bisa langsung mempraktekannya Pak di situ. Benar Pak Ega, saya setuju lebih cepat lebih baik dan saya sangat-sangat mendukung apa yang Bapak Ega sampaikan supaya ke depan anak didik kita terus generasi yang kita didik lebih baik dan semakin baik ke depannya. Mungkin dari obrolan kita pada pagi hari ini, Pak Ega ada sedikit suasana hati atau mungkin masih tertekan, Pak Ega? Alhamdulillah Pak, setelah ngobrol dengan Pak Rizky, saya apa ya menjadi lebih terbuka lagi. Jadi apa ya, ide saya itu muncul gitu Pak setelah ngobrol dengan Pak Rizky ini. Apa yang harus saya lakukan? Gitu kan awalnya kan saya bingung nih Pak ya. Tapi setelah kita ngobrol ini tadi ternyata oh iya ya, ternyata saya apa ada ide itu dan bisa saya lakukan dan tidak perlu modal banyak ibaratnya gitu Pak. Dan eh, saya bisa mencobanya untuk saat ini juga gitu. Dan nggak usah ditunda-tunda lagi. Jadi obrolan dengan Pak Rizky ini ternyata telah membuka pemikiran saya gitu Pak. Siap, Pak Ega. Mari kita laksanakan, kita bersama-sama supaya anak didik kita lebih kerasan, lebih semangat ketika di kelas. Mungkin seperti itu, Pak Ega, yang saya obrolkan hari ini. Ya, baik Pak Rizky, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf kalau sudah mengganggu Pak Rizky. Saya mohon izin dulu Pak. Dan terima kasih tehnya Pak. Tehnya enak sekali. Sama, Pak Ega. Saya mohon pamit dulu Pak Rizky. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.